Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yayang Hendra Gunawan. Asal saya dari Cianjur, Jawa Barat, tepatnya Desa Ciladap, Kecamatan Campaka. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi pemahaman saya tentang materi yang diberikan pada pertemuan kedua dengan tema pararegal pidana narkotika. Apa fungsi pararegal dalam pemeriksaan sidang tindak pidana narkotika di pengadilan negeri? Ada dua jenis pararegal. Yang pertama, pararegal yang membuka kantor pararegal mandiri, dan yang kedua ada pararegal yang bekerja di bawah advokat. Perbedaannya apa saja? Perbedaan untuk pararegal yang membuka kantor pararegal secara mandiri adalah: yang pertama, bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat. Sementara pararegal yang bekerja di bawah advokat, dia bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Lalu selanjutnya, untuk pararegal mandiri adalah membantu dengan tugas administratif dan teknis dalam hukum. Selanjutnya, tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Lalu untuk paralegal yang bekerja di bawah advokat, yang keduanya adalah membantu advokat dalam persiapan kasus penelitian hukum dan tugas-tugas administratif. Tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pararegal yang membuka kantor pararegal secara mandiri, yang pertama adalah mencatat semua poin yang dibacakan dalam surat dakwaan, termasuk fakta-fakta yang diajukan, pasal-pasal hukum yang dilanggar, dan argumen yang diajukan oleh penuntut umum. Yang kedua, identifikasi inkonsistensi, mencatat setiap inkonsistensi atau kesalahan faktual yang mungkin ada di dalam surat dakwaan. Yang ketiga, meninjau kembali dakwaan dengan klien. Yang keempat, diskusi dengan klien setelah pembacaan. Pararegal perlu mendiskusikan isi surat dakwaan dengan klien untuk memastikan bahwa klien memahami semua tuduhan yang diajukan terhadapnya. Yang kelima, mengumpulkan informasi tambahan dari klien yang mungkin relevan untuk membantah dakwaan. Melakukan riset hukum untuk menemukan presiden atau aturan hukum yang relevan yang bisa digunakan untuk membantah dakwaan atau mendukung pembelaan klien. Yang ketujuh, menganalisa surat dakwaan untuk menemukan kelemahan celah hukum yang bisa dimanfaat dalam pembelaan. Yang kedelapan, mencatat semua proses, mendokumentasikan seluruh pembacaan surat dakwaan termasuk reaksi klien dan penuntut umum serta setiap interaksi atau peristiwa penting yang terjadi dalam pembacaan. Pararegal yang bekerja di bawah advokat, dia bertugas yang pertama konsultasi dengan advokat, berkonsultasi dengan advokat mengenai strategi pembelaan yang akan diambil berdasarkan surat dakwaan. Yang kedua, menyiapkan dokumen tambahan. Pararegal harus membantu advokat menyiapkan dokumen tambahan yang diperlukan untuk pembelaan, termasuk bukti-bukti dan saksi yang akan dihadirkan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tambahan dari klien yang mungkin relevan untuk membantah dakwaan. Yang keempat, riset hukum untuk menemukan presiden atau aturan hukum yang relevan yang bisa digunakan untuk membantah dakwaan atau mendukung pembelaan klien. Yang kelima, analisis surat dakwaan untuk menemukan kelemahan atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan dalam pembelaan. Yang keenam, mencatat semua proses, mendokumentasikan seluruh proses pembacaan surat dakwaan termasuk reaksi klien dan penuntut umum serta setiap interaksi atau peristiwa penting yang terjadi selama pembacaan. Pembacaan ekspresi oleh terdakwa atau penasihat hukum jika ada. Persiapan sebelum sidang. Mengkaji semua dokumen eksepsi, bantu terdakwa dalam mengkaji dan memahami dokumen eksepsi serta argumen yang akan diajukan. Kedua, mengumpulkan bukti, pastikan semua bukti dan dokumen pendukung telah disiapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.